Kebahagiaan Anda tergantung pada pencapaian potensi Anda secara penuh. Bagaimana mengembangkan potensi Anda secara maksimal? Simak perbincangan kami tentang 15 hukum pertumbuhan bersama Kingdom Business Community Bandung dalam program Pelangi Kasih hari Selasa pukul 11 waktu Indonesia Barat hanya di 92,5 Maestro FM. 92,5 Maestro FM, House with the Sound. Shalom dan apa kabar Sobat Maestro? Kembali lagi kita di program Pelangi Kasih ya. Dan iya, kita melanjutkan perbincangan kita ya. Biasa ada rekan-rekan dari Kingdom Business Community Bandung ya. Dan sudah hadir bersama-sama saya Bapak Budi Hermawan yang akan kembali kita membahas mengenai hukum-hukum pertumbuhan ya. Dan Sobat Maestro yang mungkin ada pertanyaan ataupun diskusi bersama, silakan bisa SMS atau WhatsApp di 081321000925. Jadi Anda pun juga bisa nanti berdiskusi bersama ya. Apa kabar Kak Buhe? Baik, puji Tuhan. Baik, luar biasa ya. Oke, kita sudah memasuki hukum yang keempat begitu ya. Ini buat saya hukum yang sangat-sangat kontradiksi gitu ya. Hukum perenungan gitu. Nah, seperti apa sih kok ini hukum perenungan ini? Hukum perenungan ini mengajar atau mengingatkan kita bahwa untuk bertumbuh kita perlu berhenti, kita perlu berdiam dan merenungkan apa yang pernah dan sudah terjadi. Jadi mengevaluasi dan menarik pelajaran dari apa yang kita sudah alami. Jadi intinya adalah gini, seringkali dalam hidup kita itu emosi kita terlebih dahulu yang ada di depan sebelum pengertian kita. Kita marah, kita kesel, kita kecewa, gitu ya. Tapi kita nggak benar-benar tahu kenapa. Itu hanya keluar aja, reaksi gitu kan. Misalnya ada seseorang ngomong sesuatu ke kita, terus kita kok tiba-tiba kesinggung, jadi bete gitu. Padahal mungkin dia nggak berniat apa-apa. Nah, sebenarnya pausing atau stop itu membantu kita untuk berdiam dulu sebentar dan mengevaluasi itu. Di situ kita akan mendapatkan pelajaran gitu. Jadi learning to pause allows growth to catch up with you. Jadi waktu kita berdiam mengevaluasi, pertumbuhan itu nyusul ke kita. Artinya pertumbuhan itu kayak ada di belakang, dan kalau kita nggak stop dulu, kita nggak dapat pertumbuhannya. Nah, itu yang buat saya tadi itu seperti kontroversi kan? Kan kita namanya bertumbuh tapi disuruh berhenti. Nah, itu kan satu kontroversi atau seperti apa nih kok? Saya dari semalam mikirin ya. Ini sesuatu katanya kan namanya bertumbuh ya harus terus grow up, dan ini kok malah disuruh stop. Ini kan sesuatu yang nggak make sense gitu. Artinya kan nggak bertumbuh gitu. Namanya aja kan udah berhenti. Nah, apakah seperti itu konsepnya? Menarik. Konsepnya bukan berhenti bertumbuh, tetapi pause. Jadi time out. Jadi ada waktunya kita jeda, sela gitu. Kita stop dulu gitu. Kita sela, kita jeda dengan tujuan kayak kita main sepak bola, pertandingan juga selalu ada time out. Karena di dalam time out itu banyak sekali hal yang kita bisa review, kita bisa pelajari, kita bisa memikirkan mau rubah atau enggak gitu. Nah, justru semakin kita sibuk, semakin perlu kita punya waktu pause gitu. Jadi ada hal-hal tertentu tuh yang nggak akan didapat kecuali kalau kita memang belajar untuk pause dan merenung. Jadi pasti banyak kelewat. Jadi gambarannya gini, kalau kita sekolah, kita itu belajar dulu di kelas, terus nanti ada ujian. Jadi dari pelajaran yang kita dapat, terus kita masuk ke ujian. Tapi kebanyakan dalam hidup itu terbalik. Dalam hidup kita kebanyakan ujian dulu. Dan kalau kita nggak berhenti untuk pause dan merenung, pelajarannya kita nggak dapat. Makanya ujian yang sama diulang-ulang terus, karena kita nggak menyempatkan waktu untuk duduk, berdiam, dan menghadapi sekalipun nggak enak. Mungkin itu kegagalan, kesalahan, gitu kan. Bahkan kesuksesan. Kita nggak mengambil waktu untuk berdiam dulu dan memikirkan, kenapa aku tadi sukses ya? Kenapa aku tadi gagal ya? Nah, pelajaran-pelajaran itulah yang berharga. Jadi yang terbaik adalah sebelum kita melupakan kejadian yang nggak enaknya, sebaiknya kita dapetin pelajarannya dulu, karena ujiannya bisa diulang lagi nanti gitu. Iya, betul. Jadi ini bukan berhenti bertumbuh ya, justru ini yang akan meningkatkan jadi kayak lebih jadi supportnya nanti gitu kan. Jadi jeda ini bukan berarti Anda stop
Betul. Apa sih stop? Dia bingung ya ngomongnya ya. Yeah, it's pause actually. Jadi kalau kita Pause, lagi ya. perjalanan gitu ya, kita lagi ada waktunya kita berhenti sebentar untuk kita meriksa kembali. Oke, arahnya masih benar nggak sih? Ini sesuai dengan tujuan kita nggak sih? Gitu. Daripada kita cuma jalan terus sibuk, kegiatan banyak tanpa kita tahu kegiatannya ini tuh sebenarnya produktif nggak? Sibuk kan belum tentu produktif kan. Jadi ada waktunya kita lihat, oke, ini sesuai prioritas nggak ya apa yang saya lakukan? Jadi itu semua terjadi kalau kita mau mengevaluasi, duduk diam dulu. Oke, dan untuk pause ini memang disengajakan atau kalau enggak, ini kan cukup banyak ya kasus-kasus ya. Ini kan lagi mumpung nih, lagi mumpung laku, lagi mumpung rame gitu kan. Dan banyak sekali ya, contohnya di dunia entertain begitu ya. Tiba-tiba aja stopnya itu langsung selamanya gitu loh. Nah, apakah seperti itu kok bahayanya ketika kita tidak ambil waktu untuk pause ataupun jeda ini kok? Ada kemungkinan seperti itu tentunya. Jadi kita nggak mengevaluasi, kita nggak even tahu bahwa perjalanan yang kita lakukan, waktu yang kita berikan, investasi tenaga yang kita berikan sebenarnya nggak menuju kepada apa tujuan kita yang inginkan gitu. Jadi kita harus memeriksa ulang agenda kita apa, kenapa kita memulai, ya kan? Terus apakah kita on track atau enggak? Itu kan proses-proses evaluasi. Pertumbuhan juga gitu. Kalau misalnya, oke, saya ikut satu kelas ini atau saya ikut guru ini, mentor ini, terus saya lakukan sambil saya nggak mengevaluasi, saya pikir kenapa saya ikut awalnya ya? Nah, saya saat ini ada di mana nih? Gitu. Waktu saya mulai tahun lalu sama saat ini apa bedanya? Itu kan mengevaluasi sehingga saya bisa membuat adaptasi, adjustment gitu. Jadi itu bagian dari evaluasi. Memang hal-hal seperti ini tuh kurang natural sih. Kalau dalam hidup saya nggak natural, harus disengaja gitu. Betul. Harus disengaja, dan seringkali kita hanya ngeflow dalam satu hari kesibukan kita dan kita selesai dengan tidur dan besok mulai lagi. Ya, Gitu. betul. Dan ini memang kadang-kadang seperti sebuah jebakan ya kok ya. Jebakan yang tentunya akan justru menghambat sebuah pertumbuhan gitu ya. Jadi ada beberapa teman yang udahlah semua job diambil, nggak ada waktu untuk istirahat, makan juga susah, istirahat udah yang penting laku gitu kan, dan akhirnya kan semuanya berantakan ya. Yes, benar gitu. banget. Nah, jadi waktu jeda ini sangat harus jadi sebuah agenda kah atau mesti seperti apa kok untuk kita memiliki pertumbuhan yang natural dengan hukum perenungan ini kok? Itu pertanyaan yang tepat sebenarnya, karena kita semua harus menentukan waktu dan tempat di mana kita jeda. Gitu. Kita set. Sehari mungkin kita perlu, ada yang mungkin perlu 10 menit, 15 menit untuk pause, untuk jeda. Mau itu di tengah hari atau di akhir dari hari, kita harus stop dulu, mengevaluasi, jeda dulu gitu ya. Ada yang mungkin waktu mereka di kamar mandi, ada yang sering merenung. Betul. Biasanya nih tim kreatif nih. saya banyak ide-idenya ketika di bilik merenung, katanya orang Malaysia ya. Iya, seperti itu. Ada yang di mobil karena perjalanannya jauh gitu, di mana dia sendiri gitu kan. Ada yang waktu macet. Apapun itu, kita perlu menemukan waktu untuk saya pribadi merenung tuh kapan. Jadi artinya tiap orang berbeda ya kok ya? Iya, tiap orang berbeda. Berbeda ya. Tiap orang berbeda. Tapi kalau misalnya kita secara kekristenan kita kan udah diajarkan untuk saat teduh. Itu sebenarnya proses untuk merenungkan firman Tuhan dan diaplikasikan dalam hidup kita. Relevansi dari firman Tuhan dan apa yang Tuhan mau kita lakukan itu kan perenungan, dan kita menguji hati kita, ya kan, kita ngecek kenapa kemarin kok saya gini ya, kenapa. Itu sebenarnya perenungan yang sangat baik, dan waktu itu dijalankan, kita sebenarnya sudah melakukan ini, the law of reflection ini. Gitu. Jadi artinya perenungan ini kan juga bisa seiring sejalan dengan proses pertumbuhan itu kan kok, atau kan memang yang kemarin ya kita singgung mengenai Pak John Maxwell begitu ya. Jadi dia 1 tahun dia sama sekali nggak ambil job. Dia untuk dirinya sendiri, untuk upgrade dirinya sendiri, untuk keluarganya. Apakah itu masuk dalam sesi perenungan ini kok, atau seperti apa? Jadi Maxwell tentu dia mempunyai satu prioritas yang kemarin kita sebut itu prioritas untuk keluarga di atas daripada pekerjaan dia itu kan. Tapi Maxwell itu salah seorang yang sangat super sibuk. Dia itu kalau dulu
bahkan kalau ke liburan itu baca buku. Sampai istrinya aja nenggur dia, kamu tuh mau liburan atau kamu mau terus belajar? Cuman buat Maxwell tuh setiap hari dia tetap harus membaca buku. Jadi pagi-pagi banget dia udah bangun, baca buku, mencatat gitu ya, mengkoleksi semua quote. Itu dia lakukan sampai hari ini, setiap hari, nggak pernah lewat. Memang itu bagian dari kehidupan dia. Tapi dia juga punya waktu untuk merenung. Jadi Maxwell ngomong gini, kita kan sering kali dengernya experience is the best teacher, ya kan? Pengalaman adalah guru yang terbaik kan? Maxwell mengingatkan kita bahwa kalimat itu nggak sepenuhnya tepat. Gitu. Pengalaman bukanlah guru yang terbaik. Tapi pengalaman yang dievaluasi adalah guru yang terbaik. So, evaluated experience is the best teacher. Bukan cuma experience is the best teacher, harus evaluated experience. Jadi kita perlu belajar bahwa kita punya banyak pengalaman, belum tentu pelajaran kita banyak. Gitu. Makanya yang kemarin kita ngomong, pengalaman kerja berapa? 10 tahun. Padahal kan pengalaman kerja 1 tahun diulang 10 kali. Karena pelajarannya nggak baru, pelajarannya sama terus. Harusnya pelajaran tuh dapat lagi yang baru, dapat lagi yang baru. Apapun bidang kita, hobi kita. Misalnya kalau kita hobi sesuatu olahraga, terus kok kita sering kali cedera ya. Nah kalau kita nggak berhenti dan merenung, evaluasi, kenapa gue cedera terus? Ada sesuatu yang salah pasti prosesnya. Nah itu pasti nggak ada pelajaran dan itu kan terulang terus. Nah seperti itulah dunia bisnis juga sama dan itu adalah the best teacher kalau kita evaluate experience. Betul. Saya ingat ya ada teman saya di Thailand ya, cukup dekat begitu kan, dan negara ini kan memang sedang banyak membangun begitu. Tetapi di tahun kemarin dia stop untuk investor, untuk bla 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 bla. Dia bilang kita nggak akan ini, kita fokus ke dalam dulu gitu. Jadi di pause untuk yang aneh-aneh, untuk membenahi ke dalamnya begitu. Dan sekarang kan jadi grow-nya lebih bagus gitu. Oh ternyata begitu ya. Iya, memang di kalau di Indonesia mungkin waduh ini zamannya lagi banyak investor sebanyak-banyaknya. Nah, tapi yang di sana itu di stop dulu. Jadi ABCDFG di stop, pembangunan di stop. Jadi dia lebih ke ABCDFG gitu untuk ya itu tadi untuk mengevaluasi apa untuk langkah ke depannya begitu. Jadi hampir sama dengan ini ya, Bener banget. Bener banget. Jadi apalagi kalau korporasi, perusahaan harus selalu ada momen-momen mungkin setiap tahun 2 kali atau apa yang benar-benar harus kumpul semua dan mengevaluasi kembali arahnya dan apa yang sedang dilakukan. Dan terbaik waktu kita melihat bahwa rupanya kurangnya ini, langsung ada action plan. Langsung ada action plan. Nah, kita ingat cerita klasik sih, bahwa ada satu orang datang semangat kerja. Terus dia ditugaskan untuk menebas pohon pakai kapak kan. Setiap hari dia sanggup memotong 10 pohon gitu kan, 10 pohon setiap hari. Minggu depannya dia tinggal memotong 8 pohon. Minggu depannya lagi tinggal 6 pohon dan dia mulai kecewa sama diri sendiri karena kinerja saya berkurang. Padahal energi yang dia berikan semua tetap sama. Masalahnya kalau dia nggak duduk evaluasi, dia nggak menemukan bahwa masalahnya bukan pada diri dia, masalahnya pada kapaknya. Kapak yang nggak diasah. Kapaknya yang sudah tumpul. Makanya seringkali kesibukan dan energi kita mungkin sama. Tetapi ada sesuatu yang udah nggak efisien lagi, nggak efektif. Dan itu yang kita harusnya rubah. Dan itu nggak akan terjadi kalau kita nggak evaluasi. Karena kita terus aja dengan kesibukan kita, manteng aja dengan speed kita, irama kita. Kita harus stop dulu dan bertanya, why? Apakah saya kurang? Enggak. Apakah saya ini? Enggak. Terus kenapa ya? Coba dicek alatnya. Oh, rupanya alatnya. Kita pun begitu, dari musim ke musim seringkali kita pakai alat yang udah tumpul, ketinggalan zaman, dan kita pakai kekuatan yang sama dan kita pikir kok saya udah nggak berbuah lagi ya seperti musim yang lalu. Ya karena mungkin harus ada sesuatu yang kita tambahkan gitu. Jadi ini proses evaluasi seperti itu. Nah, gimana caranya kok untuk bisa ngerem dan kita masuk dalam fase perenungan ini kan? Ini kan ya seperti saya sampaikan ya, bahwa ini kan lagi kayak orang lagi sayang-sayangnya terus disuruh stop gitu. Nah, adakah tips ataupun hal apa saja yang mesti dilakukan gitu untuk kita bisa masuk dalam perenungan dan sehingga perenungan ini bisa membawa kita dalam tahap pertumbuhan yang lebih baik? Iya, ini pertanyaannya juga pas banget. Gimana caranya
Dan nggak ada cara lain sebenarnya, jawabannya adalah harus dimasukkan ke dalam agenda, harus jadiin kebiasaan. Bikin momen-momen bubble-bubble tertentu di mana kita bisa diem, duduk, dan mengevaluasi diri. Kalau saya secara pribadi banyak sekali di mobil karena kan bolak-balik, dan itu di mobil atau pas waktu saya merenung firman, itu adalah momen-momen yang tepat dan harus punya setiap hari. Oke. Gitu. Kalau kita biasakan, kita akan selalu dapat pelajaran. Nah, contohnya dulu tuh saya berapa tahun yang lalu khususnya, setiap kali di perusahaan kerja panjang sekali harinya gitu ya, masih pulang sore, nggak fleksibel gitu ya. Setiap pulang tuh hampir selalu saya pulang kesel terus sama istri saya. Aneh. Buat saya tuh kenapa ya kok saya bete melulu gitu ya, tiap kali pulang. Padahal saya waktu di kantor baik banget sama semua orang, ramah, suportif gitu ya. Tapi kalau pulang istri saya yang kena damprat gitu. Saya pikir selama ini ya udahlah karena mungkin saya capek gitu aja, dan saya lanjutkan terus kebiasaan saya karena saya memang tanggung jawabnya banyak, saya capek semua, dan istri saya mungkin di rumah santai-santai gitu. Itu apa yang di benak saya. Sampai saya berhenti dan untuk evaluasi, saya belum menemukan itu pelajarannya karena itu terjadi terus. Makanya di satu titik saya evaluasi. Saya stop dan saya evaluasi. What's going on? Kenapa waktu saya pulang kok saya bawaannya marahan, kesel? Rupanya begini. Waktu dalam keadaan saya capek, ini yang saya dapat evaluasi. Di mobil dalam perjalanan, saya tuh for some reason memikir kayak gini di mobil tuh. Kayaknya istri saya nih lagi Facebookan nih di rumah gitu. Gua capek seharian gitu ya, dia pasti Facebookan gitu, dia pasti nggak ngapa-ngapain. Pasti itu belum beres deh di rumah. Lihat dari pikiran saya tuh keluar begitu karena saya waktu di kantor semua kita harus kerjain ini, progres cepet. Dan waktu saya switch mau pulang ke rumah, saya mikir di rumah harus beres gitu kan. Terus wah jangan-jangan istri saya nggak melakukan ini. Dan ada waktu-waktu tertentu terjadi. Memang ada hal tertentu yang dia nggak selesaikan dan di situ saya marah seolah-olah kayak tapi udah terjadi dulu di pikiran saya. Jadi makanya waktu masuk hanya sekedar sedikit picuan aja udah langsung saya kok marah-marah gitu kan. Dan itu saya menyadari it start with my mind, my thoughts, pikiran saya dulu yang mulai. Makanya sejak itu saya rubah. Saya mulai mikir, istri saya tuh kerjanya capek banget, sebenarnya lebih capek dari saya. Kalau saya mau evaluasi, kerjaan dia tuh jauh lebih capek dari saya. Bangun harus jauh lebih pagi, nyiapin sarapan buat anak-anak, nganterin anak-anak sekolah, jemput anak-anak sekolah, dan dia harus ngebersihin rumah, harus nyiapin saya makanan semua, dan pulang harus baik-baik kepada saya gitu. Itu semua nggak pernah saya pikirin sampai saya stop dan saya pikir, you know what? Saya justru harus mikir bahwa hari dia udah ini, mungkin dia kalau pas saya pulang mungkin dia lagi duduk-duduk karena udah capek banget gitu. Dan mungkin itu saat-saat dia punya me time-nya dia. Waktu saya rubah gitu, saya pulang dengan apresiasi dan bukan dengan kritikan. Tapi pelajaran itu nggak akan saya dapat kalau saya nggak mau meriksa feeling saya, pengalaman saya, experience saya. Waktu saya periksa, baru it makes sense. Jadi akhirnya saya bisa rubah gitu. Itu pertumbuhan yang muncul, kedewasaan saya jadi bisa bertumbuh. Nah ini sesuatu yang menarik Ko Buhe ya. Apakah kita mengambil waktu perenungan itu ketika ada masalah dulu gitu? Baru kepikir, kalau santai-santai aja ya bablas. Nah tadi kan Ko Buhe sampaikan kan, kok saya pulang kok udah uring-uringan, wah ini berarti ada yang nggak beres nih. Nah apakah baru mengambil saat jeda itu, atau memang ya kalau dan ngapain diagendakan dan nggak ada masalah buat saya, no problem. Nah orang kan kadang-kadang tidak mengakui bahwa dia sedang bermasalah, itu kan sangat bahaya sekali gitu. Apakah memang nunggu ada masalah dulu baru kita merenungkan, mengevaluasi, atau memang kita seperti Ko Buhe tadi sudah memang membuat satu agenda gitu kok? Boleh aja nunggu masalah juga nggak masalah. Ya kalau misalnya gini, karena ada orang juga yang lebih parah adalah gini, ada masalah juga nggak evaluasi, itu lebih parah, dan itu cukup banyak. Ada masalah, dia cuma lihat dan move on, dia nggak belajar sesuatu, dia menghindari itu. Jatuh gagal, dia kabur buru-buru karena memang pengalaman buruk tuh nggak enak untuk didatangkan kembali, untuk dipikirkan kembali, itu trauma gitu. Jadi sebenarnya nggak belajar sesuatu. Jadi kalau mau nunggu masalah ya boleh-boleh aja. Tapi kan kita semua tahu yang terbaik adalah kita schedulekan dulu, jadikan habit sebelum itu jadi masalah. Makanya sebenarnya kalau kita di perusahaan atau di kantor, kita pasti punya waktu-waktunya progress meeting, ya kan, untuk evaluasi.
itu sebenarnya dilakukan secara agenda, nggak nunggu problem. Gitu loh, itu punya agendanya gitu. Walaupun nggak ada problem pun diagendakan dan ngecek gitu kan, evaluasi, ada checklistnya dan semua. Dan itu adalah momen-momen yang baik untuk kita sebenarnya ngecek hidup kita pun. Alangkah baiknya, itu kan pilihan ya. Alangkah baiknya kita memberikan waktu walaupun sedikit, sehari 15 menit untuk mengevaluasi sehari ini kayak apa sih? Apa kejadian major thing yang happen to me hari ini apa? Apa yang bikin saya hari ini happy banget? Apa yang bikin saya kecewa banget? Kenapa gitu ya, kita bisa draw the lesson kalau untuk sehari-hari gitu. Betul, dan ini memang sesuatu yang dianggap sepele ya, tapi ini sangat mempengaruhi pertumbuhan selanjutnya gitu ya, ke Bu He ya. I need you to soften my heart and break me apart. I need you to open my eyes and see that you're shaping my life. All I am, I surrender. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. I need you to soften my heart, to break me apart. I need you to pierce through the dark and cleanse every part of me. All I am, I surrender. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. It's yours, it's yours. I may be weak, but your spirit's strong in me, and my flesh may fail, but my God, you never will. I may be weak, but your spirit's strong in me, and my flesh may fail, but my God, you never will. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. Oh, give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. I may be weak, your spirit's strong in me, my flesh may fail, but my God, you never will. I may be weak, but your spirit's strong in me, and my flesh may fail, my God, you never will. I may be weak,
Your spirit strong in me. My flesh may fail, but my God, you never will. I may be weak, your spirit strong in me. My flesh may fail, but my God, you never will. Oke, nah kira-kira dampak-dampaknya apa sih kok? Misalkan dampak positif dan dampak negatif nih. Kalau kita misalkan tidak masuk dalam masa jeda begitu. Dampaknya kalau dalam pengalaman saya tuh dampaknya nggak kelihatan langsung ya. Karena ini kan kumulatif gitu. Bisa aja kita jadi burnout. Ya kan, karena kita terus-menerus melakukan sesuatu yang seharusnya kita nggak lakukan. Yeah. Burnout itu kan bukan melakukan sesuatu terlalu banyak, bukan. Burnout itu kan pada dasarnya melakukan sesuatu yang tidak tepat, yang seharusnya kita nggak lakukan. Bukan bagian kita lakukan juga. Kita lama-lama burnout. Nah jadi kalau kita nggak tahu, ya itu kan kumulatif tuh, bertambah setiap hari bertambah, ya lama-lama bisa apa ya? Ya macet juga lah, mogok juga gitu loh. Kalau mesin sih nggak di-maintain, ya lama-lama pasti harus ganti spare part, turun mesin dan sebagainya gitu ya. Harus di-overhaul, setiap saat harus ada waktunya melakukan itu. Jadi memang yang terbaik untuk supaya nggak dapat dampak negatif ya lakukan. Karena dampak negatifnya banyak sih. Dampak negatifnya kepada secara mental kita ya, secara psikologi kita. Cara pikiran kita, itu kan pengaruh. Itu akan langsung pengaruhnya kepada relationship kita, hubungan kita. Jadi kalau kita lakukan evaluasi dan kita selalu belajar sesuatu, ya kita terus bertumbuh, makanya kita makin dewasa, pengertian kita bertambah, ya kan, energi kita bertambah, excitement kita terjaga, energi kita terjaga gitu, relationship juga terjaga. Makanya waktu yang singkat seperti ini seringkali, jujur termasuk saya sendiri, saya pun masih terus belajar untuk ini. Karena nggak natural untuk saya stop terus udah gitu mikir gitu loh. Saya tuh harus membiasakan itu waktu tenang, dan biasa waktu tenang memang pikiran saya udah jalan dulu sih. Gitu. Ya, gitu. Jadi ya mungkin dampaknya itu, positifnya ada, negatifnya juga ada gitu. Dan yang pasti ada lagi nih, pertumbuhan yang kita dapat di momen kita reflection itu nggak bisa didapat dari tempat lain. Jadi pertumbuhan ini hanya didapat di tempat itu saja, di tempat perenungan. Maksudnya gitu. seperti apa ini? Jadi kita kan kalau belajar banyak tuh kan, oke, belajar dari pengalaman orang lain, kita bisa belajar dari buku, bisa belajar dari YouTube, bisa. Pembelajaran perenungan untuk diri kita sendiri tuh hanya muncul waktu dalam perenungan kita aja. Makanya walaupun pelajarannya mungkin simple, tapi sebenarnya signifikan untuk kita, karena kita semua unik. Hidup kita unik, latar belakang kita unik, pergumulan kita unik, sakit penyakitnya juga unik, semua unik. Makanya waktu perenungan kita, kalau Mas Pur kan ngomong sela kan, diam dulu, stop gitu kan, itu baik sekali untuk kita dapat pelajaran yang kita nggak bisa dapat di tempat lain. Ketemu orang hebat, mentor segala juga, mereka belum tentu ngerti apa yang kita hadapi. Hanya kita yang bisa ngegali terus nemuin, oh ini toh. Ya banyak hal yang mengambil ini mungkin lewat meditasi, lewat apa? Ini tujuannya menggali ke dalam dan melihat apa sih akarnya, apa sih problemnya. Dan it's actually very good, karena kalau firman Tuhan udah mengajar kita untuk melakukan itu. Ya kan, meditate on the word of God, meditate on truth gitu kan, supaya itu bisa diaplikasikan dalam hidup kita dan kita menyocokkan. Firman Tuhan kan kayak mirror kan, kayak cermin. Betul, kita cocokkan. Firman Tuhan ngomong ini, gue gimana ya gitu. Di situ kan kita bisa melihat refleksi kita seperti apa. Ya. Di dalam bukunya John Maxwell ini sangat indah loh Sobat Maestro ya. The Power of Berdiam Diri gitu ya. Seperti apa sih kok sebetulnya kekuatan itu kok? Saya sih hanya membayangkan di firman Tuhan itu kan, jadilah tenang supaya kita bisa berpikir dengan baik, jadilah tenang, disitulah letak kekuatanmu begitu kan. Nah, ini seperti apa the power of berdiam diri gitu? Ya, the power of berdiam diri itu tujuannya untuk mencari understanding, mencari pengertian. Itu kita berdiam diri bukan cuma untuk ngelamun ya,
Iya. Lamun dan halu. Calangap terus masuk ke lalat. P4 gitu ya kalau orang Jawa bilang ya. Kita merenung dengan tujuan mencari pengertian, dan di Alkitab ada satu kitab yang benar-benar fokusnya untuk mengingatkan kita, carilah hikmat, carilah pengertian, carilah hikmat, cari terus itu. Buku Amsal tuh ngomongnya kayak begitu terus. Carilah hikmat, carilah pengertian, carilah hikmat, carilah pengertian. Dan banyak sekali pengertian-pengertian itu hanya bisa didapat waktu kita melakukan refleksi dan perenungan. Makanya kalau saya suka tuh di Amsal 8:14. Amsal 8:14 tuh ada kalimat yang ngomong, I am understanding and I have strength. Akulah pengertian, padakulah kekuatan. Nah jadi gini, aplikasinya untuk saya Rema, kalau untuk saya dalam merenungkan itu adalah gini. Saya kepengen dalam musim-musim hidup saya tuh kekuatan saya di renew, diperbaharui kekuatannya. Masuk musim baru, kekuatan yang baru gitu. Tapi ada waktu-waktu tertentu saya masuk musim baru, kekuatan saya nggak diperbaharui gitu. Kekuatan saya mungkin melemah segala. Dengan ayat itu ngomong, I am understanding, I have strength. Buat saya adalah gini, kalau saya kepengen kekuatan saya di renew, diperbaharui, saya harus memperbaharui my understanding. Pengertian saya perlu diperbaharui. Dari pembaharuan pengertian akan keluar kekuatan yang baru. Gitu. That's why perenungan itu penting untuk kita diam dan mencoba cari pengertian, karena dari pengertian itu keluar kekuatan baru. When you got renewed, seringnya jadi masuk musim baru tuh pengertiannya juga perlu baru. Karena nggak bisa pakai cara lama, sistem lama di musim yang lama untuk di musim yang baru gitu kan. Kayak orang kalau dalam manajemen suka ngomong, you cannot use the old solution for the new problem. Gitu loh. That's exactly it gitu. Bahwa kita perlu lihat lagi. Kenapa saya yang bikin saya sekarang tuh bingung tuh apa? Apa yang menjadi pertanyaan saya hari ini tuh apa? Itu yang perlu kita pikirin terus. Apakah pertanyaan saya itu tepat? Jangan-jangan pertanyaan saya tuh nggak tepat. Saya tuh senengnya kalau saya merenung firman saya baca tuh saya sering menemukan gini, manusia bertanya, Tuhan jawab pakai pertanyaan. Itu menurut saya menarik banget loh. Karena di buku ditulis tuh, perenungan yang baik dimulai dengan pertanyaan yang tepat. Kalau pertanyaan kita nggak tepat, pengertian kita belum tentu tepat juga. Kita harus menggali dengan pertanyaan. Nah contohnya apa yang barusan saya ngomong adalah gini, Musa misalnya ya, di satu saat dia disuruh sama Tuhan untuk, kamu ngomong ke penatua Israel bahwa aku akan membimbing mereka keluar dari tanah Mesir, aku akan membebaskan mereka. Terus Musa ngomong gini, conversationnya, bagaimana kalau mereka tidak percaya pada apa yang aku katakan? Bagaimana kalau mereka pikir bahwa aku tidak bertemu dengan engkau dan itu semuanya? Dan Tuhan jawabnya pakai pertanyaan. Kalau kita baca di ayatnya, pertanyaan Tuhan adalah, apa yang ada di tanganmu? Jawabannya gitu. Musa kan ngomong, gimana kalau mereka nggak percaya? Jawaban Tuhan adalah, what's in your hand? Kadang-kadang saya pikir, apa itu ya? Kita lagi ngomong, what if they gini, terus Tuhan, what's on your hand gitu loh. Nah, pertanyaan itu kan sebenarnya menunjukkan fokus kita. Jadi pertanyaan yang ada di pikiran kita itu menunjukkan fokus kita lagi di mana. Jadi saat itu fokusnya Musa ada di pihak eksternal yang, kalau mereka gitu gimana? Kalau mereka. Dan Tuhan ngomongin, lu musingin sesuatu yang eksternal yang lu nggak bisa kontrol. Sedangkan Tuhan ngomong, fokuslah pada apa yang kamu bisa kontrol, apa yang ada di tanganmu, gitu kan? Dan dijawab tongkat, ya udah pakai itu. Seringkali kita kan kalau ngelihat masalah, si ini gimana nanti, si itu gimana kalau keadaan yang ini, kan? Dan Tuhan ngomong, ya kamu kan nggak bisa ngontrol keadaan, kamu kan nggak bisa. Nah, pertanyaan seperti itu tuh ngebantu supaya Musa balik ke fokusnya. Fokus pertanyaan kamu tuh salah. Fokus kamu pada sesuatu yang kamu nggak bisa kontrol. Harusnya fokus kamu pada sesuatu yang memang kamu bisa kontrol, which is apa yang ada di kemampuan kamu, apa yang di tangan kamu gitu. Contoh lain, Abraham, Sarah. Waktu Sarah dikasih tahu tentang kamu akan punya anak, firman Tuhan ngomong kan Sarah tertawa dalam hatinya. Terus dia bertanya ke Abraham, kenapa Sarah tertawa dan mengatakan, mana mungkin aku bisa punya anak di umur segini, katanya gitu kan sambil tertawa dalam hati. Dan jawaban Tuhan pakai pertanyaan lagi. Jawabannya adalah, adakah yang mustahil bagi Allah? Itu tuh sebenarnya gini, kita seringkali memfokuskan pada sesuatu kelemahan dan kekurangan, sedangkan Tuhan ngomong,
nggak semua bergantung pada kamu. Aku mampu melakukan segala sesuatu. Jadi saya merasa bahwa perenungan yang kita perlu lakukan harus dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang fokusnya juga benar. Makanya menarik, kadang-kadang kita dalam perenungan juga pertanyaannya nggak disiapin. Kita nggak mau bertanya, nggak mau menggali. Padahal pertanyaan itu akan membantu kita arahnya kemana. Dan semakin tepat pertanyaannya, semakin baik hasil dari perenungannya. Gitu. Mungkin itu contohnya kalau saya ngelihat, karena apa yang Tuhan lakukan tuh menurut saya di Alkitab keren banget sih. Pertanyaan-pertanyaan bisa dijawab dengan pertanyaan yang membantu kita fokus pada yang tepat gitu. Iya, betul. Ini kan memang sebuah pekerjaan yang nggak mudah ya bagi seorang pria ya, karena logikanya kan jalan terus ya. Apakah ini ada perbedaan, Ko Buhe, antara saat merenungkan? Kalau wanita itu kan kayaknya lebih duduk diam, dengerin gitu kan. Kalau laki-laki untuk mendengarkan sesuatu itu kan kayaknya sebuah pekerjaan yang sangat sulit begitu ya. Seperti Ko Buhe tadi kan sebelumnya kan udah pikirannya kan udah jalan terus begitu. Terus juga belum lagi juga dengan temperamen begitu. Apakah itu juga pengaruh? Menarik, saya nggak pernah kepikir sampai situ ya. Saya juga nggak tahu sih wanita perenungannya kayak apa pikirannya. Cuman kan kita sering kali bilang kan wanita lebih emosional ya kan. Dimana menurut saya semakin kita emosional, semakin kita perlu stop. Untuk perasaan kita tuh selalu ada di depan. Yes. Marah dulu, kesel dulu tanpa kita tahu kenapa. The feeling harus stop dulu supaya di understanding catching up. Jadi si pengertian tuh nyusul. Itu harus di stop dulu sebentar, diem dulu sebentar, jangan dilanjutin marahnya apa segala macam. Settle down dulu, diem dulu deh, pause dulu, diem dulu, coba pikirin. Gitu sampai kita nemuin understandingnya nyusul, baru move on lagi gitu. Sebenarnya kita semua mungkin cewek cowok dan kepribadian apapun gitu ya. Nggak ngaruh begitu ya sebetulnya. Nggak apa sih namanya? Tentunya mempunyai cara sendiri ya. Mempunyai cara sendiri ya buat laki-laki. Beda metode. Nggak bisa disamakan. Misalkan lu mesti begini loh, ya kan? Seperti saya orang melankolis beda dengan Ko Buhe mungkin yang lumayan kolerik gitu kan, lumayan seorang pemimpin kan lebih cepat. Kalau saya kan nggak bisa, jadi harus nunggu saat teduh, muter lagu gitu kan, harus deep dulu gitu kan. Dan ya apapun kondisi Anda, mau laki perempuan, temperamennya seperti apa, tentunya memang mempunyai cara tersendiri dan itu memang dibutuhkan untuk waktu jeda itu ya. Yang pasti kita harus masukin aja ke schedule kita kapan kita mau jeda, which is nggak gampang kalau kita belum terbiasa ya kan. Tapi kalau kita udah punya waktu tertentu kayak mungkin bangun pagi langsung perenungan, sebelum tidur perenungan, which is good time untuk kita melakukan perenungan di saat tenang sih. Ya gitu. Betul. Kalau Sobat Maestro suka nonton film ini ya, film Mandarin atau film kungfu kan, justru yang menang itu bukan yang ngantem terus, dia justru tenang, dia lihat strategi musuh begitu kan, akhirnya gitu kan. Apakah itu juga bisa diadaptasi itu ya Pak ya? Bener. Jadi daripada gini, kita tuh sering kali nonton dan melihat tapi kita tuh nggak dapetin sesuatu gitu loh. Makanya disebutnya kita semua watchers of television, watchers of time clock, watchers of traffic. Tapi view are observers. Sedikit yang observe. Kita cuma ngelihat tapi nggak ada yang observe. Everyone is looking, not many are seeing. Melihat maksudnya benar-benar observe itu nggak bisa. Hanya melihat doang tanpa observing juga nggak dapetin apa-apa. Nah kalau yang barusan dia omongin kan film kan dia observe kan. Gitu. Nah waktu observing kita pasti dapat sesuatu. Iya. Tapi sebetulnya perenungan ini tidak harus nunggu masalah yang seperti tadi. Atau misalkan ketika kita ngelihat sebuah kejadian, apa nih yang bisa aku ambil gitu definitely. Bener. Nggak harus satu hari, ini belum waktunya saya merenung gitu kan. Bener. Good point. Jangan juga sampai nunggu kayak gitu. Kalau misalnya kita diem di mobil terus udah gitu ngelihat sesuatu, ngelihat orang tua, ngelihat sama anaknya mungkin, terus kita ngelihat, kita perenungan, gua kayak gitu nggak ya? Gitu mungkin juga kan. Jangan-jangan gue kayak gitu ke anak gue ya gitu. Itu kan untuk jadi perenungan untuk kita juga. Betul. Gitu. Iya. Jadi seperti itu ya Sobat Maestro ya. Saya sendiri belajar ya. Ketika saya ngobrol dengan Ko Buhe, dengan narasumber lain gitu. Oh iya ya, ada quote-quote yang itu buat saya buat tema
gitu kan. Oh, saya mikir, waduh ini buat saya gitu kan. Jadi nggak harus nunggu. Yes. Nah mungkin itu poin-poinnya kita catat, baru kalau misalkan ada waktu cukup panjang, kita coba diuraikan itu begitu ya. Very good point. Itu yang terjadi kalau saya ikut seminar, ikut kelas gitu ya. Kalau ada poin tertentu tuh saya stop dulu untuk merenungin, saya nyatet. Karena untuk saya tuh momen-momen berharga. Saya catat dulu. Saya nggak usah nunggu nanti pulang ke rumah. Seringkali pulang ke rumah nggak dilakukan. Karena ada kesibukan lain. Gitu. Justru saya pakai momen-momen pas saya di kelasnya, pas saya di seminarnya, pas saya ini, saya nyatet dan saya tulis, this is what I'm gonna do. Gitu, ini yang saya mau lakukan. Gitu, nggak nunggu nanti gitu. Jadi itu benar tuh. Jadi artinya every moment itu kesempatan untuk kita merenung ya, Pak ya. Dimanapun itu, kapanpun, dengan kejadian sekecil apapun gitu ya. Yes. To put it that way, bener banget. Jadi kalau kita udah punya kebiasaan kayak gitu, kita selalu renungkan why. Gitu. Kita selalu cari pengertiannya. Yes. Nggak semua orang bisa kayak, makanya tadi disebut kebanyakan orang melihat, nggak observe. Tapi kalau udah biasa observe, saya jadi ingat teman saya yang dia harus mengalami sebuah dia dikeluarkan dari tempat kerjanya begitu ya, karena 2 tahun dia kan selalu bertanya kenapa begini gitu kan. Dia itu hanya lihat ikan yang loncat dari akuarium kok, dia berhenti. Dia baru dapat jawaban loh. Selama ini aku cuman hanya apa yang ada di pikiran. Tuhan bicara cuman dikasih lihat kolam yang akuarium yang di gelas kecil tuh, yang bulat itu, kolam itu loncat ke akuarium yang gede. Wow. Di situ Tuhan bisa berbicara. Kamu aku keluarkan dari situ untuk kamu dikembangkan kapasitasnya ke tempat yang lebih gede gitu. Gitu. Jadi iya ya. Bener jadi banget. every moment, every time itu bisa jadi sebuah waktu buat kita merenung ya. Ketika kita peka untuk hal itu ya. Waktu kita mau berhenti. Ya, kita mau berhenti. Kalau kita nggak berhenti untuk mikirin gitu, pasti itu kelewat tuh pelajarannya. Ya. Bener. Makanya perlu waktu untuk jeda. Pause dulu bentar. Kenapa nih? Kan seringkali itu berbicara pada kita waktu kita merenungkan. Itu contoh yang keren banget. Thank you. Oke. Nah, ada lagi kok yang ingin disampaikan. Ini sebetulnya banyak banget nih Sobat Maestro ya yang bisa kita ambil dan sering kali kita abaikan dengan hal ini begitu ya. Saya rasa sih kita perlu ngecek ulang kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan dalam hidup kita yang kita sering kali jawab secara otomatis. Waktu kita cek ulang, kita sebenarnya mengerti. Sebenarnya apa yang saya jawab otomatis nggak selalu seperti itu gitu ya. Misalnya, kamu cinta Tuhan? Yes! Terus kita renungin, bener nggak ya? Oke. Kenapa gue cinta Tuhan ya? Terus hasilnya apa dari saya cinta Tuhan itu? Maksudnya waktu kita ngerenung gitu kan kita lagi, kalau kita ingat di Alkitab juga Petrus ditanya 3 kali ya. Apakah engkau mengasihi aku? Itu kan Petrus kan lagi lari kan sebenarnya, karena dia lagi kecewa sama diri sendiri kan, dia meninggalkan Yesus kan. Ditanya 3 kali pertanyaan yang sama. Menurut saya, waktu saya merenung untuk diri saya sendiri, itu adalah momen perenungan. Petrus tuh orangnya cepat, segala sesuatu pengen cepat, semuanya mau segala mau bisa gitu ya. Jadi Tuhan tanya, do you love me? Jawaban langsung, yes. Langsung pertama jawab, kalau gitu gembalakan domba-dombaku. Iya kan? Ditanya lagi, do you love me? Mungkin di situ dia mulai mikir kali ya. Kalau gua sayang Tuhan, ngapain gua tinggalin Tuhan kemarin ini? Mungkin mulai dalam gitu, mulai dalam pemikirannya dia, dan mulai dia mungkin, wah, kalau gue tipe orangnya kayak gini, gue dipercayain suruh gembalain domba, gue nggak layak banget dong gitu. Mungkin saya lagi mikir, mungkin kejadiannya gitu. Sampai ketiga kali ditanya lagi, do you love me? Mungkin di situ dia baru menyadari bahwa kok sabar banget sih Tuhan tuh ya, kok baik banget gitu. Sehingga dia mau terus memberikan kesempatan. Mungkin di situ momen untuk dia ngerti bahwa aku ini dikasihi gitu loh. Aku tuh disayangi. Makanya di situ mungkin dipikir, oke lah selama barengan sama Tuhan, mungkin saya lagi mikir karena momen-momen pertanyaan adalah momen-momen reflection, gitu, dan ini contohnya banyak di Alkitab. Makanya saya pikir untuk kita juga kalau kita bertanya dan menggali, itu akan menjadi baik. Betul. Dan Tuhan sudah memberikan contoh kepada tubuh kita ya Sobat Maestro ya. Kita suruh istirahat ya, supaya untuk mengganti sel-sel yang mati untuk sesuatu yang baru ya. Gitu. Jadi Anda mungkin bisa berhenti makan beberapa hari, tapi kalau kurang tidur itu katanya 3 hari itu orang udah akan hancur hidupnya. Gitu ya? Gitu katanya. Jadi makanya minimal 8 jam sehari itu untuk memperbaharui sel-sel dalam tubuh kita. Nah apalagi dalam kehidupan kita ya Sobat Maestro, kita butuh waktu untuk jeda, untuk
istirahat, untuk merenungkan, Yes. begitu ya. Terima kasih Ko Buhe Dengan buat senang hari ini. Baik, dari Gra Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Ari dan juga Ko Buhe Halo. ya, mewakili rekan-rekan dari Kingdom Business Community Bandung mengundurkan diri dari program Pelangi Kasih. Tetap memiliki visi dan Tuhan memberkati. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 May His favor be upon you and 1,000 generations, in your family, in your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, in your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you. He is with